Selamat siang semua. Saya mewakili kelompok kami pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan KPC 6 terkait tentang tantangan Pancasila dalam menghadapi disrupsi. Kami akan mewawancarai beberapa narasumber tentang pendapat mereka mengenai tantangan Pancasila pada masa disrupsi dan apa solusi yang mereka berikan. Selamat malam Kak Julda, perkenalkan kami dari kelompok mata kuliah PKN ingin mewawancarai Anda terkait dengan tantangan era disrupsi pada masa ini. Untuk pertanyaan pertama, menurut pendapat Kak Julda, apa itu disrupsi? Untuk pertanyaan itu, menurut saya sih, disrupsi itu perubahan inovasi yang teknologi secara besar-besaran, yang membuat sistem lama berubah menjadi sistem yang baru, didukung dengan munculnya saat ini adalah teknologi digital. Oke, untuk pertanyaan kedua, kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi selama era disrupsi ini? Banyak sih, tapi yang terutamanya masih ini tantangannya tetap sama. Tantangannya itu ya pandemi, membuat semua orang harus tetap beradaptasi di bidang apapun, mau bisa pendidikan atau sehari-hari harus beradaptasi. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menghadapi krisis ini ya? Saya kan dari UKM Futsal nih. Nah, dulu sebelum ada disrupsi ini, khususnya dalam teknologi digital, mahasiswa yang mau masuk ke UKM itu sulit. Harus datang ke ruangannya dulu. Nah, itu kan butuh waktu yang menguras waktu yang lama. Jadi dari pihak UKM sendiri berkembang, kita membuat linknya kita share ke IG ya, bagi siapapun yang mau masuk ke UKM bisa langsung daftar ke link, bisa masuk grup. Nah, di situ bisa langsung dapat informasi kapan latihan, terus kapan ada sparring. Jadi masuk link berarti udah masuk anggota UKM. Ya, jelas-jelas. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kak Julda ini dampak positif dan negatif era disrupsi pada Pancasila? Dampak positifnya untuk saya sendiri nih, dampak positifnya itu selalu dituntut untuk terus mengikuti era disrupsi ini agar tidak ketinggalan zaman dan selalu up to date. Dan untuk Pancasilanya, jadi kita bisa mengamalkan Pancasilanya lewat, contohnya lewat perkembangan digital saat ini, bisa lewat lomba game antar negara, terus lomba apapun yang dalam bidang teknologi yang membawa nama Indonesia. Siap-siap, jelas. Untuk negatifnya ya? Ya, untuk negatifnya nih, belum nih. Untuk negatifnya, sekarang kan banyak sumber daya manusia yang digantikan oleh mesin, oleh teknologi, oleh apapun itu yang membuat teknologi itu udah menggantikan manusia. Jadi banyak lapangan pekerjaan yang lapangan pekerjaan itu banyak yang tergantikan dan banyak pengangguran sih untuk SDM saat ini. Terus untuk digital saat ini ya jadi membuat kita malas-malasan kan, jadi membuat kita mager untuk keluar ke sana ke sini. Mager kan bisa diwakilkan dengan kalau membeli barang bisa lewat aplikasi online gitu. Siap-siap, terima kasih Kak. Oke, mantap. Makasih ya Kak ya. Oke, selamat malam Kak Ian. Perkenalkan kami dari kelompok matkul PKN ingin mewawancarai Kakak terkait dengan tantangan era disrupsi masa ini. Pertanyaan yang pertama, kira-kira menurut pendapat Kakak, apa itu disrupsi? Ya, selamat malam teman-teman. Kalau menurut saya disrupsi itu semacam inovasi atau perubahan. Nah, ini terjadi itu kayak secara besar-besaran gitu. Jadi enggak cuman perubahan kecil aja. Nah, untuk disrupsi ini biasanya dia itu bisa juga mengubah itu sampai ke fundamentalnya, jadi sampai ke dasar-dasar seperti itu, Kak. Oke, pertanyaan yang selanjutnya,
Kira-kira menurut pendapat kakak ini, apa saja tantangan yang dihadapi selama era disrupsi ini? Kalau disrupsi saat ini itu mungkin kalau menurut saya lebih ke ini ya, kayak teknologi. Nah, kalau contoh kayak teknologi itu em, hampir mungkin kebanyakan orang di Indonesia aja belum semuanya itu melek teknologi gitu ya. Jadi tantangannya pasti bagaimana caranya agar orang-orang yang khususnya mungkin yang berumur lanjut itu bisa dan mampu untuk mengoperasikan kayak teknologi khususnya di disrupsi di masa ini. Terus kalau misal kayak di contoh di bidang pendidikan, nah untuk zaman sekarang kan kita kemarin juga udah merasakan kalau kuliah itu juga pakai internet gitu ya, maksudnya eh, nggak datang di kelas tapi nggak datang untuk bertemu secara tatap muka tapi lewat Zoom. Nah kayak gitu itu kan mungkin kebanyakan dari kayak dosen-dosen itu kan masih ada yang belum bisa cara memakai Zoom seperti itu. Terus juga internet internet di Indonesia juga mungkin ada beberapa tempat di pelosok yang mungkin masih internetnya itu masih buruk. Jadi itu menjadi salah satu hambatan sih menurut saya. Oke, pertanyaan nomor 3. Berikan pendapat mengenai bagaimana cara menghadapi krisis ini. Sebenarnya kalau dibilang krisis sih sebenarnya ya kalau menurut saya bisa jadi bukan krisis karena ini merupakan sebuah hal yang bisa dijadikan batu loncatan untuk kita agar semakin maju. Nah, tapi kalau misalkan cara untuk menghadapinya ya tentu saja kita juga harus sebagai manusia juga harus fleksibel. Jadi mau belajar terus-menerus dengan adanya krisis ini. Kalau misalkan dibilang krisis. Jadi enggak jadi bukannya malah dilawan tapi ayo kita pakai sistem ini secara berdampingan, kita ambil yang baik, kita buang yang buruk. Jadi bukannya malah dilawan, tapi malah kita gunakan kebaikannya. Seperti itu sih kalau saya. Oke, pertanyaan yang keempat. Menurut Anda, apa dampak positif dan negatif era disrupsi pada Pancasila? Kalau era disrupsi, kalau di Pancasila ya dampak negatifnya itu contoh ya mungkin banyak sekali anak-anak kecil sekarang itu yang bahkan nggak hafal Pancasila dan malah mungkin kalau suka main game malah hafal apa nama-nama karakter di game. Nah itu contoh dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya mungkin kebanyakan orang itu juga lebih apa ya lebih bisa melihat pengamalan Pancasila itu melalui media-media sosial gitu. Jadi Pancasila ini mungkin mereka juga ada yang nggak hafal, ya itu juga negatif ya. Tapi mereka mau mengamalkan contoh-contoh Pancasila ini dan mungkin di-share ke Instagram atau ke Facebook atau media sosial lainnya sehingga yang lain juga ikut membantu dan berpartisipasi kayak gitu. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Terima kasih. Naice. Menyiapkan pertanyaan. Selamat malam Kak Christopher. Perkenalkan kami dari kelompok Matkul PKN mewawancarai Anda terkait dengan tantangan era disrupsi pada masa ini. Apa kami sudah boleh mulai sesi wawancaranya? Ya, silakan. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama, menurut pendapat Anda, apa itu disrupsi? Oke, jadi menurut saya
disrupsi itu seperti begini, perkembangan teknologi baru dapat dianalogikan seperti pisau bermata dua. Di satu sisi membawa perbaikan dan kemudahan bagi manusia, tapi di sisi lain membawa perubahan secara besar-besaran. Nah, ini yang disebutkan dengan disrupsi. Oke. Pertanyaan kedua, kira-kira apa saja tantangan yang dihadapi selama era disrupsi ini? Terutama di bidang pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Oke, untuk tantangannya di bidang pendidikan. Jadi dalam sektor pendidikan, era baru pendidikan itu nampaknya akan terus berinovasi. Walaupun harus diakui bahwa pembelajaran yang memanfaatkan teknologi dan bersifat jarak jauh itu menunjukkan bahwa digitalisasi industri 4.0. Indonesia masih bersifat eksklusif pada sektor industri dan ekonomi. Sementara untuk sektor pendidikan masih jauh tertinggal. Dalam praktiknya itu digitalisasi pendidikan justru diinisiasi oleh sektor swasta berbentuk startup seperti Zenius dan Ruang Guru yang pada dasarnya itu dibentuk untuk masyarakat urban di kota-kota yang besar. Nah, untuk penerima manfaat proses digitalisasi pendidikan di Indonesia itu masih terus berputar dalam sebuah kebijakan pendidikan yang bersifat Jawa-sentris, dan hal tersebut memperlebar ketimpangan pendidikan yang sudah begitu besar di Indonesia. Sedikit sekali sekolah yang selama ini sudah memodifikasi sistem dan model pembelajarannya melalui daring menggunakan platform e-learning. Karena itu, jadi yang harus kita lakukan itu ialah mempersiapkan dan percepatan adaptasi. Semua ini terjadi karena teknologi 4.0 telah mendisrupsi teknologi lama. Gitu. Era disrupsi merupakan itu bagian dari konsekuensi modernitas dan upaya eksistensi lembaga pendidikan dalam menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti itu. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, apa ya pendapat bagaimana cara menghadapi krisis ini? Ya, untuk solusi itu tentu saja dengan adanya kesadaran bersama, maka kita yakin bahwa generasi mendatang akan lebih pintar dan bermartabat. Nah, untuk penggunaan media digital semakin dipermudah dengan teknologi mobile yang diusung oleh berbagai brand terkemuka di dunia. Harga yang kompetitif dan teknologi modern membuat semua kalangan dan golongan bisa memiliki teknologi tersebut. Jika pengaruh media sosial dan teknologi modern itu bisa diaplikasikan sedemikian rupa untuk kebutuhan pendidikan, jadi tentu saja itu hal ini harus dipersiapkan dari sekarang. Bahkan saat ini media digital sudah diadaptasi dalam kurikulum di perguruan tinggi dengan program studi yang bervariasi. Website, mobile application, mobile game, dan lain sebagainya bisa dijadikan dasar pendekatan. Realitas pendidikan kita itu saat ini harus menjadi tantangan kita bersama. Kita perlu mengambil pandangan lebih luas bahwa di masa depan tantangan besar pendidikan kita itu semakin besar. Era disrupsi adalah suatu keniscayaan yang sulit dibendung. Suka atau tidak suka dan mau tidak mau, kita harus menerima kenyataan kecenderungan ini. Karena itu yang harus kita lakukan ialah penyiapan dan percepatan adaptasi dengan segala perubahannya. Seperti itu. Oh ya, terima kasih. Pertanyaan terakhir, dampak positif dan negatif era disrupsi pada Pancasila ini apa ya? Ya, untuk dampak positifnya itu ditandai dengan pesatnya inovasi ilmu pengetahuan teknologi dan informasi dan komunikasi yang memberikan kemudahan kehidupan bagi masyarakat. Tapi untuk dampak negatifnya juga dapat mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku masyarakat. Akhirnya dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat karena tidak sejalan dengan etika dan norma yang berlaku di masyarakat. Seperti itu. Baik, cukup jelas. Terima kasih. Oke, sesi wawancara sudah selesai. Terima kasih banyak, Kak, sudah menyempatkan waktu bersama kami di sesi wawancara ini. Terima kasih. Ya, sama-sama.